Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Siska Kusniatul Maghfirah. Kali ini saya akan membahas mengenai sistem bilangan dan geometri. Silahkan disimak. Yang pertama yakni konsep dan sistem bilangan. A yakni angka Hindu Arab. Angka yang sering kita gunakan saat ini disebut sebagai angka Arab atau angka Hindu Arab dan berasal dari India kemudian berkembang di Arab. Dalam catatan Arab yang pertama menjelaskan angka Hindu adalah Algoritmi de Numero Indorum, yakni terjemahan dari karya Al-Khwarizmi. Yang B yakni bilangan pecahan dan desimal. Menurut catatan sejarah, perkembangan bilangan pecahan tertua mungkin dimulai di Mesir kuno. Dari karya Brahmagupta menjelaskan tentang penulisan dan perhitungan bilangan pecahan. Sementara itu, Al-Qalasadi merupakan orang pertama yang menulis tanda garis horizontal di antara pembilang dan penyebut. Sedangkan Al-Kasi dalam karyanya membuktikan tentang pemakaian pecahan desimal berikut cara perhitungannya yang signifikan. Yang C yakni bilangan negatif. Menurut matematikawan Cina kuno, mereka belum menerima bilangan negatif sebagai penyelesaian suatu persamaan. Bahkan matematikawan Yunani kuno hampir dalam setiap bukunya tidak memberikan penyelesaian bilangan negatif. Akan tetapi, bilangan negatif sendiri telah digunakan oleh Brahmagupta, di mana beliau mempergunakan bilangan negatif hampir serupa dengan konsep modern. Yang Do yakni bilangan irasional. Mengenai bilangan irasional, perguruan Pitagoras menganggap semua bilangan adalah rasional. Sedangkan menurut Yunani kuno, akar bilangan bukan kuadrat sebagai bilangan. Lalu bilangan irasional sendiri baru dimulai itu pada abad ke-19, yakni oleh Dedekind dalam bukunya Staticate and the Irrational Zahlen atau Continuity and Irrational Numbers tahun 1872 yang membuat definisi bilangan irasional secara tepat dan jelas. Yang E yakni logaritma. Gagasan yang mendasari penelitian logaritma yaitu prostapairesis, yakni perubahan proses pembagian dan perkalian kepada penambahan dan pengurangan. Orang pertama yang memulai gagasan ini adalah Ibnu Yusuf As-Sadafi Al-Misri dengan menggunakan trigonometri. Logaritma ditemukan di awal tahun 1600 oleh John Napier dan Jos Burgi. Dari pembuktian Henry Briggs tahun 1561 sampai 1631 mendiskusikan logaritma Napier dan menyarankan metode yang dikenal sekarang ini, yakni didapatkan bahwa log 101/2 sama dengan log 3,1622277 sama dengan 0,50000. Yang F yakni segitiga Pascal. Matematikawan Cina dan Muslim masing-masing menemukan segitiga Pascal, antara lain oleh Jia Xian atau Jia Xian yang telah menggunakan segitiga Pascal untuk menentukan akar kuadrat dan akar kubik suatu bilangan, serta Omar Khayyam dalam menentukan akar suatu bilangan. Sedangkan mengenai segitiga binomial yakni merupakan karya dari Blaise Pascal, yang merupakan karya terkenal beliau, di mana Pascal menulis banyak sifat yang berkenaan dengan segitiga binomial tersebut. Yang kedua yakni konsep aljabar. A. Teorema Pitagoras. Teorema ini diberi nama Pitagoras karena Pitagoraslah yang pertama memberi sebuah bukti atau secara geometris. Di Universitas Columbia terdapat naskah prasasti yang bernama Plimpton 322. Tabel naskah tersebut terdiri dari 3 kolom bilangan yang ternyata bersesuaian dengan triple Pitagoras. Sebuah catatan kuno, Chow Pie Xuan Qing, tahun 500 hingga 200 sebelum Masehi menyajikan pembahasan dan bukti secara geometris tentang teorema Pitagoras.
Sedangkan dalam naskah kuno Baudayana Sulbasutras terdapat bahasan teorema Pythagoras yang juga disebut triple Pythagoras seperti 5, 12, 13, 12, 16, 20, 8, 15, 17, 15, 20, 25, dan seterusnya. Yang B yakni persamaan kuadrat. Bangsa Babilonia telah menggunakan suatu algoritma melengkapkan kuadrat untuk menentukan penyelesaian suatu persamaan kuadrat, seperti Papirus Berlin dalam naskah Mesir kuno, Euclid dalam bukunya yakni Data, dan Diophantus dalam bukunya yakni Arithmetica. Sedangkan Aryabhata I memberikan aturan untuk jumlah suatu deret geometri yang menunjukkan pengetahuannya tentang persamaan kuadrat dengan kedua akarnya. Berikutnya yakni Al-Khwarizmi yang menulis tipe-tipe persamaan kuadrat, yakni Al-Khwarizmi menyusun 6 macam persamaan kuadrat. C yakni sistem persamaan linier. Babilonia diketahui yang pertama mengenal dan menulis tentang sistem persamaan. Dalam teks kuno Jianzhang Xuanzu telah menyuguhkan berbagai soal sistem persamaan linier, termasuk metode untuk menyelesaikannya yang dasarnya merupakan metode matriks, yaitu metode Fang Cheng yang kini disebut sebagai metode eliminasi Gauss. Selanjutnya Do yakni matriks dan determinan. Perkembangan konsep determinan muncul lebih dulu dari konsep matriks. Ide determinan muncul pertama kali di Jepang dan di Eropa, yakni oleh Sekikowa dan Leibniz, di mana Leibniz menggunakan istilah resultan untuk kombinasi hasil kali koefisien dari determinan. Istilah determinan pertama kali digunakan oleh Karl F. Gauss tahun 1777 sampai 1855 dalam Disquisitiones Arithmeticae. Sedangkan matriks sendiri muncul dalam tulisan Sylvester pada tahun 1850. Dan tahun 1853, Cayley yang dikenal lewat tabel Cayley menulis tentang inverse matrix. Yang ketiga yakni konsep geometri. Pertama, pada peradaban Mesir kuno terdapat papirus Rhin yang berisi masalah matematika dan pemecahannya berkaitan dengan aritmatika dan geometri. Kedua yakni pada peradaban India kuno, pengetahuan geometri pada Sulbasutra adalah mengenai transformasi bentuk bangun datar ke bentuk bangun datar yang lain dengan luas yang sama. Yang ketiga, pada peradaban Cina kuno, dikenal naskah kuno Jiuzhang Xuanzu dan berisi persoalan aritmetika hingga geometri. Yang keempat, yakni dari warisan sejarah geometri pada peradaban kuno, yang paling lestari pemanfaatannya hingga zaman modern adalah geometri dari Yunani kuno, yakni berasal dari Euclid. Terbukti dari karya-karya bukunya yakni Elemen yang mengacu pada pembelajaran geometri. Yang kedua yakni On the Sphere and Cylinders yang dibahas adalah volume berbagai bangun ruang. Dan buku Measurement of a Circle yang dibahas yakni penurunan luas lingkaran. Dan yang terakhir yakni pada masa peradaban Islam atau Arab dan Persia, yaitu rintisan geometri non-Euclidean yang membuktikan mengenai tema keliling luas dan volume. Dapat disebutkan salah satunya mengenai persamaan Al-Mahani. Salah satu penemuan terpentingnya yakni penemuan integral kalkulus yang dapat menghitung luas dan volume berbagai bangun ruang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.